Kalau ada satu konser yang berhasil membuat ratusan ribu orang rela bergadang, terus-terusan refresh website, bahkan antri berjam-jam di depan layar? Jawabannya mungkin adalah konser Coldplay di Indonesia. Tiket yang dijual dalam jumlah yang terbatas langsung habis dalam hitungan menit. Namun yang menarik, beberapa saat kemudian setelah penjualan resmi ditutup, di sosial media dipenuhi oleh orang-orang yang menawarkan tiket dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang jauh lebih mahal berkali-kali lipat. Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini hanya soal permintaan yang tinggi atau ada masalah etika dan tata kelola di baliknya? Coldplay menggelar konser pertamanya di Indonesia pada tahun 2023. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, hingga ratusan ribu orang mencoba membeli tiket secara bersamaan. Akibatnya, banyak calon pembeli gagal mendapatkan tiket melalui jalur resmi. Situasi ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang menawarkan jasa titip, reseller, hingga penjualan tiket melalui media sosial dengan harga yang jauh lebih mahal. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menjadi korban penipuan karena tergiur janji mendapatkan tiket. Kalau kita melihatnya sekilas, mungkin ini hanya terlihat sebagai fenomena jual beli biasa kan? Namun, jika kita analisis lebih dalam lagi, terdapat beberapa persoalan etika yang sangat menarik untuk kita bahas. Etika profesi mengajarkan bahwa setiap aktivitas bisnis harus dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Dalam fenomena ini, muncul praktik seperti penjualan tiket yang belum tentu dimiliki, pemberian informasi yang tidak jelas, hingga pengambilan keuntungan yang sangat tinggi karena memanfaatkan keadaan. Mungkin tindakan tersebut dianggap sebagai peluang bisnis. Namun pertanyaannya adalah, apakah sesuatu yang menguntungkan selalu dapat dibenarkan secara etika? Ketika kepercayaan konsumen mulai dimanfaatkan untuk memperoleh kepentingan pribadi, maka nilai integritas mulai dipertanyakan. Masalahnya ternyata tidak hanya berhenti pada perilaku individu. Fenomena ini juga menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dalam sistem penjualan tiket. Dalam penjualan tiket Coldplay, informasi mengenai penjualan resmi sebenarnya sudah tersedia. Namun, ketika masyarakat memilih membeli melalui pihak ketiga yang tidak tahu memberikan informasi secara jelas mengenai asal tiket maupun mekanisme transfernya, maka prinsip transparansi menjadi berkurang. Ketika pembeli mengalami kerugian akibat transaksi di luar platform resmi, seringkali tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnis. Baik penyelenggara, platform penjualan, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan transaksi yang aman dan meminimalkan resiko penipuan. Dan juga, ketika sebagian orang membeli tiket dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, muncul pertanyaan, apakah semua calon pembeli masih memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh tiket? War Tiket Coldplay mengajarkan bahwa tata kelola etika profesi tidak hanya berlaku pada perusahaan besar atau ruang rapat direksi. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab hadir dalam aktivitas yang terlihat sederhana, termasuk ketika kita membeli dan menjual tiket konser. Kepercayaan adalah fondasi yang paling penting dari setiap transaksi. Sekali kepercayaan itu hilang, maka akan sulit untuk membangunnya kembali. Pada akhirnya, War Tiket Coldplay bukan hanya tentang siapa yang berhasil masuk konser, tetapi tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah membeli tiket dari reseller dengan harga yang tinggi ikut mendukung praktik yang tidak adil? Atau justru merupakan bagian dari mekanisme pasar yang wajar?